Jadi saya mulai kelas 1 SD itu udah mecah tabungan senilai 35.000. 35.000 waktu itu saya belikan domba senilai 29.000. Saya pelihara 1 tahun, saya bisa kurban sendiri. Mecah tabungan lagi itu sampai kelas 6 SD. Saya mau di rumah, saya mau beternak. Saya karena senang beternak, waktu itu saya berpikiran bahwa kuliah tidak jaminan mendapat kerja. Dan orang tua masa dulu pikirannya selalu jadi PNS dengan kepastian gaji setiap bulan sampai kita meninggal dunia. Lah kalau saya, pikiran saya pengen mandiri. Saya pengen jadi bos untuk diri sendiri. Saya bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa ini. Karena orang tua bersikeras untuk kuliah, orang tua berpesan, oke, kalau kamu mau bisnis silahkan, tapi orang tua tidak bisa memberikan modal. Kamu bekerja, kamu mencari modal, raih cita-citamu, raih mimpimu. Dan di sini saya wujudkan di peternakan. Suatu saat nanti ini akan menjadi bukti bahwa tidak harus menjadi PNS, tidak harus menjadi pegawai, bahwa kita semua bisa mandiri, kita bisa menjadi bos. Minimal dengan 1 ekor ternak aja kita sudah menjadi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diski King Mas Farm dari Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Di King Mas Farm ini kami kembangkan 4 jenis ya. 4 jenis yaitu pertama adalah sanen. Sanen kita cetak sapera untuk kita beras susunya, kita jual jantannya. Terus ada kambing pedaging yaitu di Bur. Bur saat ini kami ada F3, F4, F5 full blood. Terus kami ada domba perah. Domba perah adalah diawasi. Sudah sampai F2 di kami. Ada domba pedaging yaitu di Dorper juga sudah sampai F2. Populasi kami total di 450 lebih. Maksimal kandang ini kapasitasnya di 500. Nanti mungkin di tahun ini kami mulai ada pengembangan, bisa nanti di lahan sini atau di lahan satunya. Itu yang akan kami kembangkan, yang kami besarkan lebih banyak diawasi. Tapi image-nya King Mas yang dari awal kita brand Bur, Dorper, awasi, sanen tetap akan kita pertahankan, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Untuk saat ini kami belum menghitung secara detail setiap bulan, karena gini. Karena kami sistem koloni, pada saat awasi itu beranak dalam 1 bulan itu bisa 50 indukan itu beranak berbarengan 1-2 bulan. Nanti Bur juga sama, pada saat kali beranak dia bisa beranak berbarengan, tapi pada saat tidak beranak ya yang beranak cuma 1-2 ekor itu dalam jangka waktu sebulan. Tapi ya itu tadi, pada saat beranak 24 jam siaga. Pada saat nggak musim beranak ya bisa santai, bisa nggak terlalu ribet sama seperti musim beranak. Keluarnya anak standar sih ya antara 1-3. Yang 3 cukup banyak juga di kami, yang 1 ya cukup banyak juga. Ada plus minusnya. Kalau kita biasanya beranak 1, biasanya anaknya itu lebih besar, pertumbuhan bagus karena 1 anak menyusu 2 puting induk kan itu. Yang anaknya 2 itu biasanya kita bilang standar lah ya. Walaupun anak 2 juga ada kemungkinan pertumbuhannya lebih bagus dari anak 1 itu banyak juga. Ada juga yang beranak 3, tapi rata-rata kelahiran anak 3 itu pasti berat lahirnya lebih kecil-kecil. Kalau masalah pertumbuhan nanti tinggal jumlah kualitas susu induknya, seberapa banyak susu induknya, dan seberapa gemati. Gemati itu seberapa perhatian induk ke anak beserta nutrisi yang kita berikan. Saat ini kandang kami sistemnya panggung. Kita panggung ada 4 panggung koloni. 4 panggung koloni karena kita ada 4 jenis yaitu awasi, Dorper, sanen sama Bur tadi. Kita kolonikan masing-masing.
di antara panggung-panggung itu nanti ada kandang baterainya juga. Jadi setelah beranak kita baterai dulu sampai anaknya kuat. Kita beralaskan tanah karena kami pernah menggunakan bawah cor atau lantai semen itu lebih becek dan lebih bau. Menurut kami kandang tanah itu penyerapannya air kencing itu lebih bagus. Terus untuk populasi kami di 450 itu anak kandang kami 3. Anak kandang tetap kami 3. Ya ada 2 itu tapi nggak tetap, itu untuk tukang cari rumput 2 hari sekali. Background saya sebenarnya saya lulusan S1 akuntansi sih. S1 akuntansi, S2-nya di manajemen marketing. Saya sekarang bekerja di perusahaan swasta. Saya terjun di bidang peternakan itu karena saya ingin pulang ke kampung. Karena pekerjaan saya dipindah-pindah keluar kota, keluar Pulau Jawa. Saya pengen kembali ke kampung, saya pengen dekat orang tua, saya pengen dekat keluarga. Awalnya di situ, terus saya di peternakan kambing doga ini banyak dapat hidayah, banyak teman-teman dari pondok, banyak yang pengunjung di sini itu dari pondok. Terus banyak mendapat cerita bahwa di para nabi kita itu semuanya basicnya dari peternak kambing domba, dan setiap kelahiran ekor domba itu ada keberkahan di situ. Saya semakin mantap lagi untuk beternak, untuk membesarkan peternakan ini. Tapi untuk fokus, sayangnya saya belum bisa fokus karena masih belum dapat izin dari orang tua. Itu dan itu saya sudah mendapat izin. Nanti kalau sudah mendapat izin, saya akan lebih fokus lagi mengembangkan peternakan kambing domba untuk Desa Tambak Mas, untuk masyarakat Indonesia. Semoga bisa memberi manfaat ke semuanya, menjadi lebih baik ke peternak Indonesia. Ini yang unik nih, ini saya sebut Mas Wahyu Hervi. Saya waktu itu pernah cerita Mas Wahyu Hervi Agung itu salah satu pionir dulu di sini waktu saya awal membentuk kandang. Beliau yang kesini, beliau sharing, bahkan beliau yang kesini. Ini sebenarnya peternakan kambing ini kembali ke hobi saya, ke cita-cita yang dulu. Jadi saya mulai kelas 1 SD itu udah mecah tabungan senilai 35.000. 35.000 waktu itu saya belikan domba senilai 29.000. Saya pelihara 1 tahun, saya bisa kurban sendiri. Mecah tabungan lagi itu sampai kelas 6 SD. Nah, pada saat lulus SMA, orang tua saya, kamu kuliah di ekonomi atau hukum? Itu orang tua saya. Pikiran saya mau di rumah, saya mau beternak. Saya karena senang beternak, waktu itu saya berpikiran bahwa kuliah tidak jaminan mendapat kerja. Dan orang tua masa dulu pikirannya selalu jadi PNS dengan kepastian gaji setiap bulan sampai kita meninggal dunia. Lah, kalau saya pikiran saya pengen mandiri. Saya pengen jadi bos untuk diri sendiri. Saya bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa ini. Karena orang tua bersikeras untuk kuliah, orang tua berpesan, oke, kalau kamu mau bisnis silahkan, tapi orang tua tidak bisa memberikan modal. Kamu bekerja, kamu mencari modal, raih cita-citamu, raih mimpimu. Dan di sini saya wujudkan di peternakan. Suatu saat nanti ini akan menjadi bukti bahwa tidak harus menjadi PNS, tidak harus menjadi pegawai, bahwa kita semua bisa mandiri, kita bisa menjadi bos. Minimal dengan 1 ekor ternak aja kita sudah menjadi bos. Kita bisa memanajemen waktu kita sendiri, memanajemen keuangan kita sendiri, dan di sini saya akan juga buktikan bahwa peternakan itu bukan sebuah hal yang sepele. Bukan peternakan, bukan lagi dianggap hal yang remeh. Bahwa dengan peternakan kita bisa mandiri, kita bisa sukses, kita bisa mengalahkan atau menyamai pegawai kantor yang bulanan tadi. Nah, itu mungkin yang pengen saya tanamkan juga untuk membuka pola pikir orang tua zaman dulu yang mengharuskan kita harus jadi pegawai. Dan dengan peternakan ini lebih dari seorang pegawai. Bagi peternak Indonesia, baik pemula maupun profesional,
itu tidak ada yang ahli dan tidak ada jangan merasa ahli. Kita selalu belajar, jangan pernah merasa sombong. Silaturahmi ke peternak-peternak lain, karena masing-masing peternak itu pasti mempunyai ilmu masing-masing. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya, disimpan jangan disampaikan oh yang A ini, yang itu. Tidak perlu kita menjelaskan peternak lain. Tetap semangat. Kita bisa sukses, kita bisa mandiri, kita bisa maju dengan menjadi manajer, kita bisa menjadi owner, kita menjadi sukses dengan diri kita sendiri. Terus untuk peternak yang mau mencari bibit-bibit ternak, usahakan main ke kandang, lihat barangnya, mana pejantannya, mana induknya, itu jauh lebih baik. Karena kalau hanya melalui online, itu fisiknya belum tentu sesuai dengan gambarnya yang dipajang itu gitu. Dan pandai-pandailah memilih peternak yang kompeten gitu, yang menjaga kejujuran, yang menjaga integritas. Dan bagi peternak dan pedagang, tolong jaga integritas kandang kita masing-masing, layani pembeli kita masing-masing. Ini bukan untuk kekayaan semata, tapi untuk peternak-peternak Indonesia ke depannya. Salah satu contoh, misalkan F2 saya jual F4, si pembeli taunya dia F4, atau misalkan F4 saya jual full blood, pembeli taunya full blood. Pada saat dia dikawinkan dengan lokal, dia mengira F1 gitu, padahal pejantannya masih belum full blood. Ya, otomatis genetis yang menyebar nanti akan semakin turun. Nah, pada saat semakin turun ini akan merusak kualitas ternak kita yang ada di lapangan. Itu jadi ternak ini bukan hanya untuk diri kita masing-masing, untuk farm kita masing-masing, tapi berpikirlah secara global, secara menyeluruh. Kita berpikir untuk masa depan peternak Indonesia, kita berpikir untuk ternak-ternak di Indonesia. Siapa tahu suatu saat kita menjadi eksportir ternak kambing domba di Indonesia, kita menjadi swasembada daging di Indonesia, agar pemerintah tidak impor. Otomatis akan meningkatkan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan masyarakat Indonesia makin sejahtera. Itu dari saya. Jangan pernah menyerah, karena saat Anda menyerah, Anda gagal 100%. Pada saat kita terus belajar, terus melangkah, ada dua kelebihan. Kita bisa memulihkan keadaan, atau kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Jangan pernah menyerah. Salam peternak Indonesia dari King Mas Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.